Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas kunjungannya. Saya selalu dilancarkan rezeki. Di sini saya akan berbagi tips atau sistem pengapian dari sebuah motor yang sangat menarik sekali. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke, untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah kapasitor atau beberapa kapasitor dengan fungsi atau arus yang disimpan di dalam kapasitor ini masih menggunakan AC atau arusnya masih bolak-balik seperti di PLN. Dan di sini untuk kapasitas dari sebuah kapasitor atau arus yang tersimpan dari kapasitor ini sesuai dengan bentuk fisiknya. Semakin besar nilai dari satuannya atau faradnya, mikrofaradnya, ini semakin besar arus yang disimpan pada sebuah kapasitor dan semakin lama akan dikeluarkan dari sebuah kapasitor ini, atau arus yang dikeluarkan akan semakin besar sesuai dengan bentuk fisik yang semakin lebar maupun kotak seperti ini maupun bulat seperti ini. Dan untuk beberapa kode pada sebuah kapasitor ini bisa kita lihat dari bentuk fisiknya. Untuk satuannya ini masih tergolong mikrofarad atau masih kecil sekali, di bawah katakanlah 10 mikrofarad. Kebetulan di sini untuk kapasitasnya yang di sini sebentar, fokus 684 di sini 684 400 volt. Untuk kode yang belakang ini adalah nomor 4684. Jadi saat penulisan atau arus yang disimpan pada komponen ini adalah 0,68 mikrofarad, 0,6 atau setengah mikrofarad pada arus yang tersimpan di kapasitor AC dengan pemasangan bolak-balik pada saat digunakan. Dan di sini ada resistor untuk menghilangkan arus yang tersimpan dari sebuah rangkaian AC di kelistrikan PLN di alat rumah tangga. Ini saat tidak sengaja kita sentuh, supaya di sini tidak ada kejutan lagi atau arusnya ini sudah hilang saat tidak digunakan. Dan jika suatu kapasitor ini dipasang di stop kontak PLN dan dihubungkan secara langsung, ini akan menyimpan arus selamanya di bagian dalamnya sini. Dan jika terkena sentuhan tangan, ini bisa menyebabkan kejutan yang sangat besar sekali, karena di sini menggunakan voltase 220 volt. Jadi semakin besar voltase atau kecepatan dari sebuah arus, ini semakin besar memberi kejutan pada saat kita pegang seperti ini. Katakanlah untuk aki 12 volt, jika kita pegang seperti ini tidak terasa atau tidak ada reaksi di saat dipegang, berbeda sekali dengan 220. Ini bisa menyebabkan kejutan pada saat kita hubungkan atau kita pegang seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk arus ini disimpan pada voltase di antara 220 sampai 400 volt. Jadi sesuai dengan kapasitas dari sebuah kapasitor ini adalah antara 75% dari voltase yang digunakan, supaya tidak mempengaruhi atau terjadinya kerusakan pada sebuah kapasitor. Di sini ada sebuah punyanya mesin cuci yang asli bawaan dari alatnya. Yang satu di sini satu tabung 1 mikrofarad, dan di sini yang 2 tabung. Ini karena di mesin 2 tabung ada 2 dinamo atau 2 motor listrik yang ada pada sistem
cara kerja dari sebuah mesin cuci. Ini ada yang bilas dan ada yang mencuci atau memutar, washing. Di sini ada tertulis ini 3 mikrofarad. Ini kepunyaan mesin pompa air ataupun kipas angin seperti ini, 3 mikrofarad dan 11 mikrofarad. Ini biasa digunakan untuk perputaran dari sebuah motor listrik yang begitu kuat. Arus yang digunakan atau beban yang digunakan untuk memutar ini begitu kuat, biasanya 11 mikrofarad. Jadi di sini semakin besar nilai mikrofaradnya, arus yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini sudah saya persiapkan sebuah kelistrikan dari sebuah motor yang ada pada mesin atau di dalam magnet. Ini adalah 10 set, dimana saat digunakan karena di sini dilalui magnet berputar, kemudian menghasilkan voltase pada bagian sini, spool pengapian di bagian sini. Oke. Di sini untuk ukuran kawatnya sangat kecil sekali di 0,12 untuk ukuran dari ml atau lilitan di dalamnya, jadi sangat kecil sekali, 0,12. Untuk sistem pengapian di motor yang masih menggunakan sistem pengapian dari mesin, ini saat berputar ini menghasilkan voltase karena di sini untuk lilitannya jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi saat dilalui sebuah medan magnet ini menghasilkan voltase di 220 volt walaupun sekecil ini karena lilitannya jumlahnya banyak. Jadi di sini perbedaan antara lilitan atau ml di sini ini agak besar, 0,8 sampai 1 mm, dan di sini 0,12 sangat kecil sekali. Ini ada perbedaan dari kedua jenis ini. Oke, untuk di sini voltasenya mungkin saat di putaran sama, katakanlah di sini 220, di sini cuman menghasilkan sekitar di bawah 100 volt. Tetapi ada beberapa kelebihan dari kedua jenis lilitan ini. Untuk yang pertama, di sini karena kawatnya kecil atau ml-nya kecil, jadi voltasenya itu besar, voltasenya tinggi karena nilai kumparannya juga banyak. Tetapi arus atau kekuatan listriknya yang dihasilkan dari spool pengapian ini sangat kecil sekali. Jadi jika kita tempelkan di bagian sini sebuah kabel yang terhubung, kita percikan di bagian bodinya sini yang terhubung ke mesin, ini akan terjadi percikan yang sangat kecil sekali tetapi dengan voltase yang sangat tinggi sekali. Voltasenya besar, voltase tinggi, tetapi arusnya kecil. Berbeda sekali dengan yang lilitan yang besar ini punyanya sistem pengisian atau lampu. Jadi di sini dibutuhkan arus yang besar, tetapi voltasenya tidak dihitungkan. Jadi di sini dibutuhkan arus atau kekuatan dari sebuah listrik yang mengalir dengan kekuatan yang tinggi. Katakanlah di sini sebuah pipa dari air, di sini ukurannya mungkin besar, sekitaran 4 dim. Jadi dibutuhkan air yang mengalir pada sebuah kaleng ini yang cepat atau besar supaya air yang masuk ke dalam kaleng ini cepat penuh. Berbeda sekali dengan yang kecil ini kita umpamakan sebuah selang kecil, selang kecil kemudian dialiri air, dan di sini dibutuhkan sebuah kecepatan semprotan dari sebuah air itu untuk menyiram tanaman di jarak jauh, katakanlah sekitar 5 meter ini harus tembus. Berbeda sekali dengan di sini. Di sini
pipanya besar tetapi air yang mengalir banyak, dan di sini selangnya kecil tetapi semprotannya itu sangat kuat sekali untuk jaraknya. Ini adalah perbedaan dari sebuah sistem kelistrikan di motor. Oke teman, dan untuk selanjutnya, karena di sini sistem pengapian masih menggunakan mesin atau dari spool pengapian, ini ada bagian lain yang ada pada motor. Di sini ada pulser. Oke, di sini untuk pulser ini juga berpengaruh sekali atau bekerja saat digunakan di motor, karena di sini mengatur waktu pengapian pada saat pembakaran di dalam mesin. Oke, di sini untuk output yang dihasilkan voltasenya, di sini lilitannya juga sama 012 sangat kecil sekali, tetapi lilitannya tidak begitu banyak, mungkin ratusan. Jadi output yang dihasilkan di sini cukup kecil sesuai dengan kebutuhan pada saat sistem pengapian berjalan, karena di sini fungsinya hanya untuk memicu atau membuka sensor dari sebuah sistem pengapian supaya membuka dan mengeluarkan percikan di dalam sistem pembakaran di pulsernya sini. Saat pulser ini pada mesin dilalui oleh sebuah kotak pickup di magnet. Saat dilalui seperti ini, lalui dari ujungnya sini, di sini menghasilkan output voltase 0,7 volt AC, di sini 220 volt AC. Dan untuk nilai resistansinya di sini sekitaran 470 ohm atau setengah kilo ohm. Dan di sini cuman kecil sekali, sekitar 28 ohm, mungkin 47 ohm. Oke, ini adalah perbedaannya. Oke teman, dan untuk sistem pengapian di motor AC, karena di sini ada lilitan kawat yang kecil, ini juga berpengaruh sekali terhadap hasil yang dikeluarkan dari sebuah percikan di sistem sumber pengapian dari CDI AC atau CDI yang masih menggunakan spool mesin. Jadi di sini bisa mengeluarkan arus dan berfungsi apabila saat kita memperbaiki atau terjadi kerusakan, kemudian kita lilit ulang dari spoolnya sini, spool pengapian ini harus berada pada posisi arah lilitan awal, yang awal ke ground atau body, kemudian dilanjutkan putarannya ke kanan seperti ini. Saat posisi saya pegang seperti ini awalnya di sini di ground, kemudian ke kanan seperti ini. Oke, sampai benar-benar merata, kita lilit merata di bagian sini. Oke, merata seperti ini, kemudian kembali lagi ke sini seperti ini. Harus benar-benar rata dan rapi segaris supaya hasilnya nanti lebih maksimal, dan tentunya saat kita tekan seperti ini, hasil penyepulan atau penggulungan ini lebih keras, tidak terjadi goyang ataupun empuk ataupun ofong, karena saat digunakan di mesin ini sangat berpengaruh sekali terhadap getaran mesin. Jadi saat ini kendor atau kurang rapat, ini bisa menyebabkan umur dari spool ini juga tidak terlalu lama. Jadi di sini untuk lilitannya rapat, lurus, dan tentunya rapi. Saat kita gulung ulang sekitar katakanlah 25% dari tebalnya sini, kemudian kita lem pakai lem G atau Alteco, kemudian kita lilit ulang lagi seperti ini untuk cara penggulungan lilitan di spool pengapian. Di sini saya juga masih banyak belajar, dan saya juga pernah mengalami sebuah penyepulan dari sistem pengapian. Ini baru digas beberapa menit. Ini sudah
tadinya berfungsi, kemudian saat kita gas beberapa menit kemudian strumnya hilang atau terjadi kerusakan pada spoolnya sini. Ini disebabkan dari posisi atau saat penggulungan tidak berada pada posisi rata, kemudian rapat dan secara berurutan dari kanan ke kiri seperti ini. Karena di sini untuk bawaan motor ini tergolong cukup awet, mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun lebih, karena di sini menggunakan mesin. Dan tentunya untuk keawetan dari spool ini pada motor Supra ini berbeda sekali dengan motor Yamaha. Ini punyanya Yamaha, ini tercelup oli atau berada di dalam mesin dan ada pada posisi di bagian oli. Jadi di sini awet, tidak bermasalah. Berbeda sekali dengan Grand atau Supra lama yang dimana ini kering, posisinya kering, tidak terhubung ke oli. Dan kelemahan dari spool ini, kita bisa melakukan pengecekan di beberapa saat, dimana di sini tidak boleh tercelup atau ada air yang masuk, katakanlah air hujan ataupun air apapun yang masuk ke dalam rangkaian spool ini dan berada atau mengenai dari spoolnya ini bisa merusak, terjadinya gosong atau terbakar di bagian dalam spool pengapian ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya ini karena si pengapian AC ini ada beberapa instalasi atau urutan dari sistemnya. Di sini langsung masuk dari spool pengapian kemudian ke CDI AC atau CDI nya punya Grand seperti ini. Di bagian dalamnya seperti ini ada kapasitornya. Untuk bawaan motor ini biasanya kapasitornya jenis seperti ini, warna hijau. Ini bisa tulis di kolom komentar untuk jenisnya. Yang dulu pernah berkomentar masnya, ini untuk komponennya, ini apa nama kapasitornya, bisa ditulis di kolom komentar. Ini kapasitor kualitas tinggi dari bawaan motor dengan kapasitas 1,5 mikrofarad atau 155J. Dan saat magnet ini berputar kemudian menghasilkan voltase, spool pengapian ini berputar. Magnet berputar di sistem pengapian, spool pengapian menghasilkan voltase 220, kemudian masuk ke bagian kabel warna merah dan hitam, kemudian disimpan di kapasitornya sini. Kemudian di bagian sini yang hijau ini terhubung ke ground atau bodi motor, dan yang sebelah kiri atas ini ada yang ke pulsar atau pemicu. Sensor ini bekerja membuka arus di dalam SCR nya di bagian sini untuk SCR nya dari CDI Grand ini, karena di sini ada IC pengatur derajat pengapian. Untuk serinya di sini MB4213. Ini mengatur waktu derajat pengapian yang sangat presisi sekali. Saat ini dilalui output voltase dari pulsar 0,7 volt, kemudian SCR ini membuka gate atau pintu gerbangnya, kemudian mengalir ke ground. Dari ground kemudian ke ground dari sebuah coil, dari coil pengapian. Dari coil pengapian ini dari ground kemudian ke lilitan di bagian pertama, kemudian langsung masuk ke input dari coil di bagian sini, terhubung ke kabel warna kuning hitam kuning dari CDI masuk ke input coil. Jadi saat pulsar ini aktif kemudian arus mengalir,
yang disimpan kapasitor ini melalui ground, kemudian melewati lilitan, kemudian terjadi induksi di bagian antara input coil dan ground yang ada pada kapasitor ini, mengalir arusnya ke dalam kumparannya sehingga menghasilkan induksi atau arus masuk secara cepat. Kemudian di bagian negatif atau bodi dari coil ini ada lilitan kedua di atasnya yang sangat banyak sekali, lebih besar jumlahnya dari lilitan primer. Kemudian terjadi induksi yang lebih besar, berkali lipat, mungkin 100 kali lipat, karena di sini terjadi induksi yang begitu besar. Kemudian dialirkan arus AC pada sebuah kabel busi dengan kecepatan voltase 10.000 volt. Terjadi percikan yang sangat kuat di ujung businya sini, berwarna biru, sehingga terjadi pembakaran di dalam mesin sesuai dengan sensor yang ada perintah pada pulser ini. Oke. Ini secara berulang-ulang seperti ini. Oke teman, di sini saya akan coba menggambar rangkaian ini untuk menambah sebuah percikan di ujungnya busi ini. Oke. Supaya besar dan tentunya berkali lipat hasilnya, besarnya lebih lama. Oke. Besarnya itu kalau normalnya ini mungkin katakanlah 1/1 detik, 1/1001 detik, ini terjadi ledakan. Di sini bisa memperlama mungkin sekitaran 1/5 detik atau birunya ini lebih lama dari sebelumnya. Di sini saya akan berbagi tips yang sudah diberikan pengalamannya dari teman bengkel saya. Oke, semoga bermanfaat bos. Untuk CDI AC yang masih menggunakan spool pengapian. Oke, di sini saya gambar di spoolnya sini. Ini saya gambar magnet. Oke, di sini ada pick up dan arah rotasinya ke sini. Ini spool pengapian ke ground, nanti ke CDI, AC, dan di sini ada pick up dari pulser. Ini ke ground dan di sini ke CDI. Oke, dari CDI ke kemudian di sini ada ke ground. Di sini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan, ini ke kunci kontak, ini ke ground. Dan di sini oke teman, di sini ke coil seperti ini. Ini ini coil, kurang fokus bos. Ini coil, kemudian ke busi, ini coil, ini ke busi. Oke. Dan di sini dari coil ke ground seperti ini. Oke, seperti ini untuk rangkaian dasarnya. Dan di sini untuk menaikkan percikan busi, ini di video lama saya yang populer, ini bisa menambahkan kapasitor untuk nilainya ini lebih besar, lebih bagus. Ini karena sudah saya coba
untuk menggunakan yang 11 mikrofarad di bagian sini yang dari spool pengapian ke dalam input CDI. Jadi di sini kita lepas, kemudian kita tambahkan kapasitor di sini 11 mikrofarad 400 volt. Oke. Ini juga bisa menggunakan punyanya kipas angin atau pompa air sekitaran 5 mikrofarad 400 volt ini, dan di sini bisa menghasilkan percikan busi yang lebih besar. Di sini lebih besar, atau alternatif lain supaya lebih aman ini digunakan di sini, atau juga bisa memasang di bagian input dari coilnya sini untuk kapasitornya. Karena yang pertama di sini ini cara yang pertama, untuk cara yang kedua di bagian sini bos. Ini cara yang kedua, ini ke ground, antara input coil dan ground. Teman, dan di sini saya berbagi tips untuk menaikkan percikan busi seperti ini untuk rangkaiannya, dan di sini untuk memperlama dari sebuah percikan atau berlipat hasilnya. Di sini saya modifikasi untuk posisi dari magnet ini berputar di dalam mesin ini ke sebelah kiri, dan di sini ada tonjolan pick up. Tonjolan pick up saya gambar di sini, tonjolan pick up di dalam magnet, di atas magnet bagian luar. Ini arahnya ke sini, di sini katakanlah ujung pulsernya. Ujung pulsernya seperti ini. Pulser pick up. Teman, di sini teman-teman bisa memodifikasi dari bagian pick up di sini. Tonjolannya ini bisa dipakai gergaji atau dibikin celah pakai mata gerinda yang tipis. Kita lubangi di sini, kita beri jarak spasi di sini. Katakanlah di sini 3 mili, di sini juga 3 mili, 3 milimeter. Oke, seperti ini. Jadi saat di sini kita potong yang sebelah sini yang awal. Jadi di sini saat kita gerinda untuk posisinya hasilnya seperti ini. Katakanlah seperti ini. Untuk pick up-nya. Karena di sini untuk pick up ini dilewati pulser, jadi saat digunakan atau berputar di mesin ini awalnya terjadi percikan pertama, kemudian disusul percikan kedua. Jadi saya pilih, ini menurut teman saya dipilih di awal untuk yang CDI AC. Jadi di awalnya sini kita pilih yang sebelah kiri, atau sesuai dengan rotasi mesin kita pilih sebelah kiri, dan di sini bisa menghasilkan percikan busi yang lebih lama dari sebelumnya. Lebih lama dari sebelumnya di bagian sini. Jadi ada dua percikan, 1, 2 di bagian sini. Ini tentunya dengan CDI yang masih bawaan dari motor atau bawaan pabrikan yang orisinil, ini bisa berfungsi dengan maksimal pada sebuah motor karburator, karena di sini ada sensor dari timer atau waktu derajat pengapian di CDI yang asli bawaan motor seperti ini. Berbeda sekali dari CDI yang seperti ini, yang sederhana seperti ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangan mohon ditulis di kolom komentar. Salam otomotif, salam berkarya.